Ya, Tapi betul. kalau dari pandangan lo aja nih dulu ke Hmm. intinya gitu ya. Menurut lo Mm-mm. Gus Samsudin itu benar apa salah seperti yang Marcel ungkap sekarang ini gitu? Tidak 100% salah gitu. Nggak 100% salah, ya kan? Dan tidak 100% benar. Pun sama sih, Marcel. Tidak 100% benar, tidak 100% salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dua Mata Judul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Di kesempatan kali ini, kami berdua akan membahas fenomena yang lagi rame di belakangan ini dulu ya. Iya. Yang mana ada sosok lagi viral, pesulap merah, lagi menentang tentang si Gus Samsudin atau Gus Udin itu dulu yang dianggap dukun berkedok ustadz. Gimana nih dulu tanggapan lo mengenai fenomena ini? Dukun berkedok ustadz kan dianggap sama si Marcel yang namanya dulu ya. Jadi pesulap merah ini menganggap kalau dukun berkedok ustadz tuh antara dua, antara menipu dan cabul. Gimana nih dulu pendapat lo tentang statementnya si pesulap merah ini? Mungkin yang dipahami, yang ditahu, yang si Marcel tahu ya, kita nyebutnya Marcel aja. Si Marcel tahu, mungkin dia tahu ya, dia punya statement seperti itu, melontarkan statement seperti itu, mungkin dia tahu hanya beberapa aja. Jadi dia tuh tahu ke sini, tahu ke sini, tahu ke sini, tahu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke lah, dia udah tahu misalkan taruh 50 orang yang praktek dukun yang berkedokkan ustadz ya. Nah, itu 50 orang. Jadi dia sudah cepat mengambil istilah mengambil pendapat, mengambil keputusan dukun yang praktek dan bertopengkan apa namanya ustadz. Nah, sebetulnya tidak boleh seperti itu, lebih cepat menjudge seperti itu, enggak juga. Nah, kalau kita ambil kesimpulan, kalau kita ambil itu antara kiai dengan dukun bedanya tipis, Sekarang ini air putih ya kan, kita kasihkan ke kiai. Kita mohon, Pak Kiai, saya minta airnya, anak saya sakit panas, dibacain Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah borein anak lu, ya kan? Gini. Bore itu Nah, dibalur ya. dibalurkan airnya itu. Nah, sekarang kita sodorkan ke orang pinter atau alias dukun ya. Dukun enggak, bedanya di mana, Dok? Nggak ada. Kacamata gue sebagai orang biasa nggak orang ada. awam nggak ada kan. Nah, jadi kita jangan cepat menjudge bahwasanya apa namanya, dukun yang berkedok ustadz. Jangan, itu bahasanya terlalu kasar itu istilahnya hal perkataan yang kurang benar. Jadi tidak istilahnya perkataan dia atau statement dia itu harus dibenarkan itu. Jadi itu yang pertama ya. Tapi kenapa si Marcel menganggap si Gus Samsudin ini tidak benar? Karena kan banyak ritual-ritual yang dilakukan kan kayak pencabutan susuk atau nggak santet dari orang lain menggunakan metode-metode yang ternyata bisa dibelanjain di online shop nih dulu. Kayak ada keris, ada batu bergerak gitu-gitu. Jadi kita sebagai orang awam tuh gimana nih harus mandang perbedaan dan orang kiai, orang yang bisa sama dukun berkedok kiai ini. Jadi orang yang ahli dalam bidangnya dengan orang yang katanya berkedokkan ustadz, ya kan? Tapi dia justru berpraktek dukun, kan gitu. Nah, jadi kita harus lihat dulu, harus lihat objek yang kita omongkan kan, guys. Seperti kayak si Gus Samsudin kan gitu ya. Nah, Gus Samsudin ini latar belakangnya apa? Yang pertama, yang kedua maksudnya latar belakang pendidikan, yang keduanya latar belakang ilmu yang dituntutnya, gitu loh. Maksudnya ilmu yang diperdalamnya ilmu pengobatan atau ilmu selain pengobatan. Nah, dua itu. Yang ketiganya kita harus lihat kenapa latar belakang si Gus Samsudin ini dalam
praktek dia memakai pakaian seperti ini gitu loh. Jadi ketiga ini kita harus pertimbangkan dulu, harus lihat dulu gitu loh latar belakang ketiga ini. Karena latar belakang pendidikan formalnya apa, latar belakang ilmu apa ya disebut ilmu magis apa ilmu gaibnya ya gitu kita harus tahu dan apa kenapa dia memakai pakaian seperti ini. Pada dasarnya kelaziman seseorang yang bisa di Indonesia itu masa iya orang Islam ya kan yang ngaku dia dukun bisa mengobati sesuatu ya yang dia notabene agamanya Islam, dia yakin dengan Islam, masa pakaiannya seperti ini. Iya. Masa pakaiannya seperti ini. Ini logika loh. Nah, sekarang misalnya Fandi ya. Wah, tapi taruh gue potong. Si Gus Samsudin itu kan percaya karena pakai udang-udang dulu, pakai sorban segala macam itu kan yang bikin dia dipercaya jadi orang ahli agama. Ahli agama. Nah, tadi kan kita udah bahas beda tipis antara kiai dengan dukun gitu. Ini maaf. Karena kita minta airnya Pak Kiai bisa kok. Dukun juga kita minta air bisa kok kan gitu. Tekniknya disama-samain gitu ya. Tekniknya kan sama kan gitu. Jadi kalau misalkan Gus Samsudin memakai pakaian seperti itu, kenapa kita harus perdebatkan? Ya kan? Nanti kalau dia nggak pakai pakaian seperti itu, ya kan? Pakai pakaian misalkan dia pakai kemeja, pakai jas, pakai celana bahan, nanti orang akan segan datang ke tempat dia. Kan mahal lah mahal. Jangan ke Gus Samsudin. Lu lihat aja pakaian yang mahal. Kan orang sekarang kan begitu. Ya, tapi kalau dari pandangan lo aja nih dulu ke intinya kita ya. Menurut lo Gus Samsudin itu benar apa salah seperti yang Marcel ungkap sekarang ini gitu? Tidak 100% salah gitu. Enggak 100% salah, ya kan? Dan tidak 100% benar. Pun sama sih Marcel, tidak 100% benar, tidak 100% salah. Jadi kalau dikatakan Gus Samsudin ini benar, toh dia menolong orang satu. Kedua terlepas dari istilahnya orang memberi dia, ya kan imbalan. Ketiga terlepas dari dia ndabrus, omong kosong atau dia menipu-tipu, itu terlepas dari itu. Toh dia kita lihat dari menolong orang gitu. Ya, jadi ada sisi baiknya dan kita katakan tidak notabene 100% Gus Samsudin itu salah. Terus satu lagi yang gue minta aja tentang si Marcel. Marcel ini berpendapat kalau ilmu santet, sihir, pelet itu tuh mau kosong semuanya. Semua bisa dibeli di alat-alat perdukunan yang harganya itu sangat murah tapi dijual sangat mahal itu. Bener, menurut lo statement Marcel itu gimana itu, Dul? Statement dia harus ada pembuktian. Apakah dia udah membuktikan santet dan pelet itu sekedar omong kosong? Ayo. Bisa jadi dia ketemu memang orang yang sangat omong kosong ya. Jadi karena pengalaman dia ketemu dukun yang nggak bener jadinya bisa terbukti. Tapi kalau ketemu sama yang emang bisa mungkin bisa jadi kena juga. Karena kalau santet itu istilahnya apa ya? Ada di dalam air tapi tidak terlihat karena menyatu dengan air gitu loh. Itu santet. Karena santet itu gaib, tidak bisa dibuktikan dengan sesuatu hal yang nyata. Contohnya aja kayak apa namanya banyak contohnya salah satunya si Gus Samsudin kan Gus Samsudin karena dia bilang istilah tipu-tipu tidak seperti itu karena Marcel menguasai ilmu itu ya maksudnya pengetahuan itu ya misalnya kayak apa namanya tisu ya tisu dibakar gitu teknik-teknik kayak gitu lah teknik itu sulap ya si Marcel menguasai dan disitulah istilahnya Marcel itu memiliki kebenaran gitu. Tapi jangan juga menyamakan semua dukun itu bertopengkan apa namanya agama. Itu nggak benar juga. Jadi jangan cepat mengambil keputusan sesuatu pernyataan itu aja. Jadi intinya santet itu susah dibuktikan. Contohnya aja seperti apa namanya susuk. Ada bendanya. Tatkala dimasukin seret hilang. Nah ini bendanya ini masuk atau enggak kan gitu. Jadi yang jadi pertanyaan. Satu. Yang keduanya, kalaupun istilah benda ini dimasukin ke sini, toh kita ketusuk duri aja sakit. Nah, itu logikanya di situ. Jadi apa inti dari obrolan ini sekarang jadi gue klarifikasi dulu ya. Jadi menurut lo Gus Samsudin itu nggak 100% salah, juga pun nggak benar. Yeah. Mungkin niatnya pengobatan, cuman cara-caranya terlalu entertain, yang mana itu membohongi customer ya dulu ya. Iya. Gitu kan ya. Terus Marcel statementnya tentang
nggak ada tentang magic, terus santet segala macam juga nggak bisa dibenarkan. Nggak bisa dibenarkan juga karena banyak juga yang menyangkal itu gitu loh, yang menyangkal pendapatnya si Marcel gitu aja. Banyak sih emang kalau gue lihat dari kolom komentar Iya. si Marcel itu kayak menyatakan coba dong ke Kalimantan segala macam. Jadi kesimpulan dari video kita hari ini apa nih Dul, tentang buku berkedok Ustadz gitu itu, kesimpulan apa nih? Kesimpulannya gini loh, Buat masyarakat awam kayak buat gue. masyarakat awam ya, sebenarnya kalaupun masyarakat istilahnya mau tanggap, mau mengetahui, mau memperdalam semua dari hal ilmu-ilmu, terutama ilmu santet, ilmu pelet, ilmu segala macamnya yang mencakup ilmu-ilmu magis, itu tidak perlu adanya viral gontok-gontok antara dua orang yang hebat ini, ya kan? Yang kita inginkan sebetulnya dari pihak Marcel itu pencerdasan pola pikir dari masyarakat. Nah, Mencerdaskan anak bangsa. mencerdaskan anak bangsa kan gitu. Maksud dan tujuannya Marcel benar kan gitu. Tapi juga tidak bisa dibenarkan secara 100%. Nah, kalau anak bangsa ini sudah cerdas, masalah santet, masalah hal-hal gaib, tidak perlu adanya gontok-gontokan seperti ini di YouTube. Itu aja sih. Jadi nggak perlu rame-rame kayak gini ya. Jadi kalau Marcel pengen ngasih ajaran ke teman-teman sekalian, ya udah dengan caranya tapi tanpa menyinggung. Kan dia sering kan mengadakan edukasi tentang hal-hal seperti hipnotis, gimana caranya megang air keras, yang terkesan teknik-teknik lah ya. Kan itu Jadi aja. cukup sampai situ aja. Cukup aja dia aja, nggak usah istilahnya kita ujuk-ujuk maranin itu aja. Jadi rame sendiri, dan kalau kita istilah orang yang dewasa, orang yang cerdas, kita malu sendiri pada akhir. Oh iya, kalau kata kalimat ini kan ada satu musuh terlalu banyak 1000 teman terlalu sedikit gitu. Janganlah kita bikin permusuhan yang ganjing segini buat masyarakat ya dulu. Cukup kasih edukasi ke penonton aja. Nanti pada akhirnya orang yang nggak suka dengan hal yang gaib ngatain sendiri kan. Nah itu. Dan semoga untuk si Marcel tidak terjadi sesuatu hal yang buruk ya dulu, yang tidak diinginkan karena banyaknya pihak-pihak yang disinggung oleh Marcel. Begitu dulu ya. Mungkin sekian kali dulu video dari kita, semoga bisa menjawab pertanyaan para penonton yang pengen tahu nih pendapat Bang Jidul tentang situasi dan kondisi yang terjadi di belakangan saat ini tentang Marcel dan versus Gus Samsudin. Sekian dari kami, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.